Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sang Putriana. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Biologi UIN Raden Patah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya penggunaan zat psikotropika. Bahaya penggunaan zat psikotropika. Adapun kompetensi dasarnya ialah 3.10, mengevaluasi bahaya penggunaan senyawa psikotropika dan dampaknya terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat. Dan 4.10, melakukan kampanye narkoba di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Adapun tujuan pembelajarannya ialah menjelaskan pengertian zat psikotropika, menjelaskan macam-macam zat psikotropika berdasarkan pengaruhnya, dan menjelaskan dampak penggunaan zat psikotropika. Pengertian zat psikotropika. Zat psikotropika ialah zat atau obat yang dapat menurunkan fungsi otak dan susunan saraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba dan menimbulkan kecanduan pada pemakainya. Macam-macam zat psikotropika. Yang pertama, stimulan. Stimulan ini bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik melalui pusat di hipotalamus sehingga meningkatkan kerja organ, misalnya meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, mengecilkan pupil dan meningkatkan gula darah. Jadi, stimulan memberikan rangsangan pemakainya untuk menggunakan tenaganya lebih cepat dan tidak merasakan sakit. Stimulan dapat berupa kafein, nikotin, atau amfetamin. Dengan amfetamin, para atlet olahraga dapat meningkatkan prestasinya, misalnya dengan berlari dengan kecepatan yang luar biasa. Amfetamin juga mempengaruhi fungsi organ-organ lainnya yang berhubungan dengan hipotalamus seperti peningkatan rasa haus dan berkurangnya rasa lapar dan kantuk. Selanjutnya, depresan. Depresan berfungsi untuk mengurangi kegiatan sistem saraf sehingga menurunkan aktivitas pemakainya. Pemakainya menjadi lambat dan kadang-kadang membuatnya tertidur. Ada 5 kategori utama depresan, yaitu yang pertama etanol atau etil alkohol, yang kedua barbiturat, mencakup obat-obat flu seperti Seconal dan Amital. Yang ketiga obat penenang. Obat ini paling banyak dipakai yaitu diazepam atau Valium. Yang keempat opiat, mencakup opium, morfin, kodein, dan metadon. Yang kelima anestetik, yang mencakup kloroform, ether, dan sejumlah hidrokarbon lain yang mudah menguap dan biasa digunakan sebagai pelarut. Yang keenam benzen, toluena, dan karbon tetraklorida. Yang ketiga halusinogen. Nah, halusinogen ini mempunyai pengaruh yang kuat terhadap persepsi penglihatan, pendengaran, dan juga peningkatan respon emosional. Subjek mengalami halusinasi dengan dosis yang tinggi dapat terjadi halusinasi yang sebenarnya, yaitu si subjek melihat atau mendengar benda-benda yang tidak ada sama sekali, atau melihat benda-benda tampak seperti hidup. Halusinogen ini meliputi LSD atau lysergic acid diethylamide, STP atau mirip amfetamin, dan THC atau tetrahydrocannabinol, mesakolin atau dari pohon kaktus peyon, psilocybin dari jenis jamur, dan peginekledin, PCP atau penseklidin, suatu obat bius hewan. Yang keempat, euforia, yaitu obat yang memberikan rasa gembira dan bergairah. Contohnya ganja dan marijuana. Kedua obat tersebut mengakibatkan rasa melayang. Penggunaan narkotik secara terus-menerus akan menyebabkan kerusakan sel saraf otak, sehingga koordinasi tubuh hilang, alat respirasi menjadi rusak, hilangnya kendali otot gerak, kesadaran menurun, dan denyut jantung melemah, serta terjadi kerusakan lambung dan hati. Selain itu, tubuh pemakai akan kurus kering karena nafsu makan hilang. Selanjutnya, dampak penggunaan zat psikotropika. Yang pertama, dampaknya terhadap kesehatan diri yaitu 1. Gangguan pada sistem saraf seperti kejang-kejang,
halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan saraf tepi. Yang kedua, gangguan pada jantung dan pembuluh darah seperti infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah. Yang ketiga, gangguan pada kulit seperti penanahan, alergi, dan eksim. Yang keempat, gangguan pada paru-paru seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernapas, pengerasan jaringan paru-paru, dan lain-lain. Yang kelima, sering sakit kepala, mual-mual, dan muntah, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati, dan sulit tidur. Selanjutnya, dampak terhadap psikis yaitu lamban kerja, ceroboh kerja, dan gelisah. Yang kedua, hilangnya kepercayaan diri, apatis, dan penuh curiga. Yang ketiga, agitatif yaitu menjadi ganas dan tingkah laku menjadi brutal. Keempat, sulit berkonsentrasi. Yang kelima, cenderung menyakiti diri sendiri, perasaan tidak aman, dan bahkan dapat melakukan bunuh diri. Selanjutnya, dampak terhadap sosial masyarakat. Yang pertama, gangguan mental, orangnya menjadi antisosial dan asusila, dan dikucilkan oleh lingkungan. Yang kedua, merepotkan dan menjadi beban keluarga. Dan yang ketiga, masa depan suram. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bahaya penggunaan zat psikotropika. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.